إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Coba lihat, agama ini sungguh sangat luar biasa. Mengajarkan kepada kita semuanya, orang itu tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya. Tidak boleh merusak hartanya. Makanya zaman rahmatullah pun najai doa sedekah, bersedekah. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini, zaman rahmatullah susah pekerjaan. Susah nih apa makanan. Susah nih apa minuman. Banyak-banyak bersedekah zaman rahmatullah. Dan sedekah ini zaman rahmatullah amalannya sungguh sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah. Makanya saya sering nasihati dimanapun kita berada. Di situasi sekarang ini yang semakin susah bahan makanan pokok, semakin mahal, maka jangan pelik untuk bersedekah. Sebab diantara orang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memperbanyak bersedekah. Dan orang dua jenis zaman rahmatullah. Ada yang meminta dan ada yang tidak meminta. Dan hendaknya seorang mukmin itu peka dengan saudaranya. Dahulu antum orang soleta punna era kinganre na boya saribatanna kaum muslimin, siapa yang akan makan bersamanya bersama mereka. Sebab orang-orang soleh sebelum kita itu malas makan dengan sendirinya. Punna katte ni cakkoi kanre-kanre yang bajitna. Ni cakkoi. Sampai-sampai Nabi SAW kalau memasak daging, maka beliau memerintahkan istrinya untuk memperbanyak kuahnya supaya bisa dibagi-bagi. Itulah indahnya Islam. Sebab Islam bukan agama individual. Ini harus ditekankan. Islam bukan datang memperkaya diri seseorang. Tidak. Islam datang untuk berbagi. Islam datang untuk memberi manfaat kepada saudara kita. Dan hati-hati zaman rahmatullah. Allah mengancam orang yang suka mengumpulkan hartanya, menumpuk hartanya, memperkaya dirinya dengan azab yang sangat pedih. Makanya dalam Islam itu tidak dianjurkan memperbanyak harta diri sendiri. Tidak dianjurkan. Karena kenapa? Karena diantara syariat agungnya syariat ini adalah punaniyaki. Amiliki doe jai ribang atau jai tanaka. Perbanyak bersedekah. Berbagi zaman rahmatullah. Dan Nabi SAW telah menganjurkan banyak hadis. Begitu pula di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Agar kita ini tidak bersifat pelik. Nani gigili. Orang muslim yang sejati itu tena gigili di saribatanna. Apa nak kan rena bagi zaman rahmatullah. Demikianlah berjalan. Tradisi kebaikan ini di tengah-tengah orang soleh sebelum kita. Para Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in. Saking hebatnya orang dahulu bersedekah. Sampai-sampai sahabat dahulu ada tamunya Nabi SAW. Tapi di rumah Nabi SAW tidak ada makanan. Tenenya kan reyang. Antuk Nabi SAW nangai cipuruka. Antuk Nabi manusia yang paling mulia. Kadang Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak makan berhari-hari. Kadang beliau kalau ada makanan beliau bagi. Beliau tidak pelik dan ini yang diajarkan. Dan seharusnya kita zaman rahmatullah, seorang muslim itu jangan bersifat pelik terhadap saudaranya. Naam, haji bagus. Naam, umroh bagus. Tapi punya berkali-kali maki. Sementara tetangga tanangai kacipurana. Sementara tetangga kadang kita lihat dia tidak makan. Maka mana keimanan seperti ini? Maka zaman rahmatullah mulai kita membangun kebaikan demi kebaikan. Ayo. Jadi jangan merusak harta. Daripada Anda merusak harta. Dan sebagian kaum muslimin, sebagian manusia, di antara bentuk menghamburkan hartanya, adalah ketika sudah ada makanan di dalam rumahnya, dia membeli lagi makanan. Sehingga kadang kita mendapatkan makanan basi dalam rumah kita. Wallah, demi Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Si kuntu antunikan ria. Semua kenikmatan yang kita makan, semua kenikmatan yang kita minum, demi Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan ini pernah Nabi SAW katakan kepada Abu Bakar dan Umar. Suatu ketika zaman rahmatullah, ada yang menarik. Lihat orang-orang soleh sebelum kita. Mereka suka menahan rasa laparnya. Mereka suka bersedekah. Sampai-sampai suatu ketika Abu Bakar keluar melihat Umar duduk di pinggir jalan. Kemudian Abu Bakar menghampiri Umar dan bertanya, apa yang kau lakukan di tengah siang seperti ini? Maka Umar mengatakan, sesungguhnya saya sementara menunggu panggilan apakah ada di antara saudara saya yang akan memanggil saya untuk makan bersamanya. Maka Umar juga bertanya, kalau begitu apa yang membuatmu keluar di siang bolong seperti ini? Sama sepertimu, saya juga lapar. Saya sementara menunggu siapa di antara saudara-saudara kita yang akan memanggil kita untuk makan bersama. Kemudian muncullah juga Nabi SAW. Insya Allah zaman rahmatullah. Tradisi lapar itu sudah ada sejak dahulu. Demikianlah orang-orang soleh sebelum kita. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika melihat dua sahabatnya sementara duduk di pinggir jalan, maka beliau pun menghampirinya.
bertanya kepadanya, apa yang membuat kalian duduk di siang bolong panas seperti ini? Maka kemudian Abu Bakar dan Umar menjawab, ya Rasulullah, kami sementara duduk menunggu panggilan. Apakah ada di antara saudara kita yang akan memanggil kita untuk makan? Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya saya lebih lapar dari kalian. Saking laparnya Nabi SAW, beliau mengikat pinggannya dengan batu. Zaman rahmatullah. Coba lihat zaman rahmatullah. Mengajarkan kepada kita semuanya hidup qanaah. Hidup merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika beberapa saat kemudian ada yang memanggil ketiganya. Ada yang memanggil Nabi SAW, ada yang memanggil Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka makan. Setelah mereka makan, menyantap daging kambing yang lezat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, ketahuilah nikmat ini yang kalian telah makan. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat ini akan Allah pertanyakan pada hari kiamat. Setelah Abu Bakar mendengar dan Umar mendengar ayat ini, mereka pun kemudian menangis zaman rahmatullah. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, merusak harta, membuang-buang harta ini sangat dibenci dalam Islam. Karena banyak orang menangis karena kelaparan. Banyak anak-anak yang menangis merengek. Makanya orang muslim itu harus peka dia. Di zaman yang semakin susah, inilah yang dibutuhkan orang-orang kaya yang memiliki harta benda, yang memiliki kelebihan, buat makanan yang banyak dan berbagi. Dianjurkan zaman rahmatullah. Kita berbagi di masa yang sulit ini. Di masa yang susah kita mendapatkan pekerjaan. Jangan kita mati kepekaan zaman rahmatullah. Seolah-olah kita yang akan hidup. Seolah-olah kita yang harus kenyang. Yang lainnya tidak apa-apa, biar mereka lapar. Jangan zaman rahmatullah. Kalau antum beli beras 1 karung, bagi untuk keluarganya antum, dan sebagiannya antum cari saudaranya antum siapa yang membutuhkan. Kasih zaman rahmatullah. Apakah mereka meminta atau tidak? Tidak boleh merusak harta.